Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok doa dari kelas 12 IPA 3 akan melakukan pembahasan di dimensi 3. Lalu ini ada soal selanjutnya, soal pembahasan. Ini kan ada kubusnya di sini. Misalkan panjang rusuk kubusnya itu sama dengan 3. BP sama dengan CR sama dengan AB per 3. AB per 3 itu sama dengan 1. QC sama dengan DS bisa dimisalkan sama dengan AD per 3, yaitu sama dengan 1. Nah, di dalam gambar ini tuh terdapat dua bangun ruang, yaitu kubus ABCD, EFGH, dan limas EPQRS dengan V kubusnya AB pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3, yaitu sama dengan 27 pangkat 3. Sehingga V EPQRS yaitu volume limas sama dengan 1 per 3 luas PQRS kali T, ya. Lalu selanjutnya bawahnya ada L PQRS sama dengan ABCD dikurangi luas PQB ditambah luas QCR ditambah luas RPS ditambah luas SCP, ya. Di sini terus ke bawahnya lagi ada, tinggal dimasukin sama dengan 9 dikurangi 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 tambah 2 tutup kurung sama dengan 9 dikurangi 9 per 2 sama dengan 9 per 2. Maka hasil dari VE PQRS yaitu luas limas adalah 1 per 3 kali 9 per 2 kali 3 sama dengan 9 per 2 sesuai yang di sini. Jadi perbandingan antara volume limas E PQRS dengan volume kubus ABCD EFGH adalah VE PQRS per V ABCD EFGH, jadi limas per kubus. 9 per 9 per 2 per 27 itu sama dengan V E PQRS sama dengan 9 per 2 per 2 per 2 pangkat 27, ya. 2 per 27. V ABCD EFGH sama dengan, jadi dapat dimisalkan 1 per 6 kali V ABCD EFGH. V ABCD EFGH ini merupakan volume kubus, dan perlu diingat bahwa ada trik praktisnya. Perhatikan alat kubus ABCD dan alas limas diagonal PQRS yaitu PR dan QS saling tegak lurus, serta panjang PR sama dengan QS sama dengan AB, sehingga luas PQRS sama dengan 1 per 2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1 per 2 kali PR kali QS sama dengan 1 per 2 AB pangkat 2. Maka luas alas limas adalah 1 per 2 luas alas kubus. Lalu perlu diingat pula, apabila limas dan kubus memiliki luas alas dan tinggi yang sama, maka volume limas adalah 1 per 3 volume kubus, sehingga diperoleh V limas sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 3 dikali V kubus sama dengan 1 per 6 V kubus. Cukup sekian dari saya. Dah. Pembahasan selanjutnya di sini ada gambar kubus yang diketahui garis FP sama garis FG itu perbandingannya sama kayak FQ sama kayak QB, yaitu 1:2 dengan FG sama FP sama dengan 6. Maka FQ sama FP sama dengan 1 per 3 FG. Nah di sini kan FG-nya 6, berarti tinggal masukin aja nilai FG-nya, jadi 1 per 3 6. Nah 6 bagi 3 sama dengan 2, dan PG sama dengan QB sama dengan 4. Segitiga EHR sama sebangun dengan segitiga FRP, sehingga RE atau RF atau RE sama dengan FP atau EH. Maka RF per RE sama dengan 2 per 6. Di sini kita perkecil jadi 1 per 3. Karena RF sebanding RE sama dengan 1 banding 3, maka RE banding RF sama dengan 1 banding 2. Jadi RF sama dengan 1 per 2 FE. Di sini FE-nya kita masukin 6 lagi. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah di sini langsung aja, kan ditanyainnya volume segitiga EHH dan segitiga FQP. Langsung aja masukin V EAH FPQ sama dengan V REHH kurang V RFPQ. 1 per 3 luas EAH kali RE 1 per 3 dikurang 1 per 3 segitiga FQP kali RF. Langsung masukin aja nilai-nilainya. 1 per 3, 1 per 2 kali 6 kali 6 kurung tutup kali 9 dikurang 1 per 3 kurung tutup 1 per 2 kali 2 kali 2 1 tutup kurung tutup kali 3. Nah ini kaliin 9 bagi 3 3, 6 bagi 2 3, berarti 3 kali 6 18, 18 kali 3 itu 54. Untuk di sini 3 bagi 3 habis, 2 bagi 2 habis, berarti tinggal sisa 2, berarti 54 dikurang 2 sehingga 52, jadi hasilnya 52. Pembahasan soal yang selanjutnya adalah, misalkan panjang sisi kubus ABCD EFGH adalah P, maka AC sama dengan P akar 2.
sama dengan OA sama dengan OC sama dengan akar AE kuadrat tambah OE kuadrat sama dengan akar P kuadrat tambah P per 2 akar 2 kuadrat sama dengan P akar 3 per 2. Aturan kosinus sama dengan cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 BC. Dengan aturan kosinus pada segitiga AOC maka diperoleh sama dengan cos A sama dengan P akar 3 per 2 kuadrat tambah P akar 3 per 2 kuadrat kurang P akar 2 kuadrat per A 2 P akar 3 per 2 P akar 3 per 2 sama dengan 2 3 per 2 P kuadrat dikurang 2P kuadrat sama dengan 2 3 per 2 P kuadrat. Karena cos A sama dengan 1,3 maka sin A 2 per 3 akar 2. Nah, ini pembahasan dari soal nomor 4. Ini kubus. Misalkan terdapat titik QRS sejajar dengan titik P di rusuk-rusuk tegak kubus sebagai berikut. Perhatikan bahwa bidang PQRS membagi kubus menjadi 2/3 bagian. PQRS dibagi menjadi 2/3 bagian, di mana volume bangun ABCD RSPQ adalah 2/5 volume kubus. Bangun PCBD adalah 1/4 bangun ABCD RSPQ. PBD ini tuh 1/4 bagian C dari ABCD RSPQ adalah 1/4 ini dari volume bangun PCBD dikali 2/5. 2/5 itu dari volume bangun ABCD RSPQ. Dikaliin hasilnya jadi 2/20. 2/20 itu diperkecil jadi 1/10 volume kubus. Jadi bidang PBD membagi kubus menjadi 1/10 bagian. Di sini ya. PBD. Terima kasih. Coba lihat ya. Pembahasan selanjutnya yaitu jarak titik R ke bidang FPQH adalah garis RL. RL sama dengan KR kali RM per akar KR kuadrat tambah RM kuadrat. Di bawahnya sama dengan 1/2A kali A per akar 1/2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 1/2A kuadrat per akar 1/4 A kuadrat tambah A kuadrat. Di bawah selanjutnya 1/2A kuadrat per akar 5/4 A kuadrat sama dengan 1/2A kuadrat per 1/2A akar 5 sama dengan A per akar 5 sama dengan A per 5 sama dengan akar 5. Terima kasih. Pembahasan soal berikutnya adalah beta adalah irisan bidang yang melalui P, Q, dan R. Sudut YXC sama dengan GOC. Sudut GOC sama dengan GC per OC sama dengan 3P per 1/2 dikali 3P akar 2 sama dengan 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Jawabannya adalah C. Terima kasih. Jadi di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan persegi plus ada bangun limas. Ini untuk menyelesaikan yang limasnya yaitu dengan cara volume limas yaitu V sama dengan 1/3 dikali L atas dikali T. Dan di sini sudah ada rumusnya yaitu segitiga sama kaki. Perhatikan sigma ABR dan EP. Sigma ABR dan EPR. Ini sudah ada rumusnya. 6, 4, 6X 4/6 sama dengan X per X ditambah 6 6X sama dengan 4X ditambah 24. Nah, di sini bisa ada 2X karena 6 dibagi 4 sama dengan 2 24-nya pindah ke bawah. Jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2 dibagi 24 sama dengan 12 sama dengan RE. Nah, di sini diketahui panjang ruas kubus sama dengan 6 cm. EP dibanding PF sama dengan 2/1 dan EQ
banding QH sama dengan 2:1. Di sini sudah ada ABD EPQ sama dengan VR ABD dikurangi VR dikali EPQ sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali 6 dikali 6 dikali 18 dikurangi 1/3 dikali 1/2 dikali 4 dikali 4 dikali 12 sama dengan 108 dikurangi 32 sama dengan 76 satuan luasnya. Dan di sini V A B C D E F G H sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 satuan luasnya. Jadi V A B D dikali E P Q dibagi V A B C D dikali E F G H sama dengan 76 banding 216 sama dengan 19 banding 64. Sekian. Jadi di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu bangun ruang balok. Jadi langsung aja kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ada di sini tuh ada segitiga APE, berarti di sini segitiga APE A, P, E. Terus kita tuh ada AP itu sama dengan 4 cm, AE 6 cm, maka EP sama dengan 2 akar 13. Dan di sini juga ada segitiga PBC yaitu PBC dari sini PBC. Jadi di PB itu ada 4 cm, di BC ada 6 cm dan di PC ada 2 akar 13 juga. Terus di sini juga ada segitiga PCG. Di PC ada 2 akar 13, di CG ada 6 cm dan di PG ada 2 akar 22. Dan di sini juga ada segitiga EFG. Di EF ada 8 cm, di FG ada 6 cm dan di EG ada 10 cm. Maka semua sisi segitiga EPG sudah diketahui. Selanjutnya kita gunakan aturan kosinus. EG kuadrat sama dengan EP kuadrat plus PG kuadrat dikurang 2EP dikali PG dikali cos theta. Nah, kan cos theta-nya tuh di sini, kita pindah luaskan menjadi di sini. Di kiri. Jadi cos theta sama dengan EP kuadrat plus PG kuadrat dikurang EG kuadrat per 2 dikali EP dikali PG. Kan di EP itu EP itu ada 2 akar 13, jadi EP-nya 2 akar 13 kuadrat. Di PG kuadrat ada 2 akar 22, jadi 2 akar 22 kuadrat. Dan di EG ada 10 cm, jadi 10 cm pangkat 2 per 2 dikali 2 akar 13 dikali 2 akar 22. Dan itu juga dari EP sama PG 2 akar 13 dan 2 akar 22-nya. Lalu dijumlahkan, hasilnya menjadi 52 ditambah 88 dikurang 10 per 8 akar 286. Hasilnya 40 per 8 akar 286. Nah, hasilnya 5 ini dari 40 dibagi 8. Ya, jadi hasilnya 5 per akar 28. Dari kelas 12 IPA 3, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan soal. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah garis AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah titik-titik cm. Di sini diketahui panjang A rusuknya adalah 2 akar 2 cm. Lalu yang B-nya itu adalah P titik tengah sebagai P sebagai titik tengah dari AB, lalu Q sebagai titik tengah dari BC. Ditanyakan di sini jika jarak antara titik H dengan garis PQ adalah. Nah, sekarang kita mencari panjang dari PQ. PQ menggunakan rumus teorema Pitagoras. PQ sama dengan akar PB pangkat 2 ditambah BQ pangkat 2. PB-nya itu sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah BQ-nya akar 2 pangkat 2. Kemudian menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu akarnya dihilangkan menjadi 2 cm. Nah, kemudian di sini kita langsung mencari AH sama dengan HC, yaitu diagonal sisinya. Di sini AH menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu AH sama dengan AD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. AD-nya itu sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 menjadi 8 ditambah 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 akarnya dihilangkan menjadi 4 cm. Lalu kemudian kita mencari panjang HP.
HP-nya itu sama dengan AH pangkat 2 ditambah AP pangkat 2. 4 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2, yaitu menjadi 16 ditambah 2 menjadi 18. Lalu kemudian di sini disederhanakan menjadi 9 dikali 2, kemudian akarnya dihilangkan menjadi 3 akar 2. Nah, sekarang di sini ada segitiga. Segitiga ini tuh melambangkan kalau ini jaraknya dari H ke Q itu sama dengan 3 akar 2. Lalu H ke P juga sama 3 akar 2. Dari Q ke P sama dengan 2. Jadi jarak titik H ke garis PQ adalah HQ sama dengan akar HP pangkat 2 dikurangi PQ pangkat 2 sama dengan HP-nya itu 3 akar 2 dikurangi 1 pangkat 2 cm menjadi 18 dan 1 tetap 1. 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Jadi jarak titik H ke garis PQ adalah akar 17 cm. Jawabannya C.